entah itu yang Kejawen, entah itu yang Kaharingan, Sunda Wiwitan, ya, Parmalim, Parbaringin dan sebagainya. Ada kurang lebih itu pengajian di Indonesia itu kurang lebih 360 aliran kepercayaan. Ini kan juga mereka juga punya ritusnya kok. Dia punya ritualnya kok. Ya. Di dalam ajaran Leluhur Nusantara itu ada ritualnya kok. Terus ada kitab sucinya. Ya. Ya. Mereka juga punya kitab suci kok. Bahkan kalau menurut kajian kita, ajaran Leluhur Nusantara itu ada kitabnya, tetapi tidak ingin menjadi dibukukan gitu loh. Leluhur kita itu memiliki pedoman kitab suci yaitu apa? Serat teles. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dari berita akhir-akhir ini, banyak sekali warga negara Indonesia ini yang berganti agama di KTP. Yang cukup viral itu ada dari Blitar, Tulungagung, Ponorogo, yang cukup viral. Termasuk ada kemarin Tuban, ya, Rembang, dan banyak daerah-daerah lain yang cukup viral. Sampai-sampai memancing komentar dari beberapa tokoh. Ada tokoh MUI yang komentar kalau fenomena ini adalah sesat. Kemarin sempat di-share di grup itu perkataan MUI profesor siapa gitu. Terus ada lagi komentar putranya pendiri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, bahwasanya bergantinya agama di KTP ini bisa menjadikan Indonesia bubar katanya. Ya. Terus ada lagi tokoh MUI yang mengatakan bahasanya persyaratan agama itu harus ada ritusnya, ritual, ada kitab sucinya, dan ada nabinya. Ini menurut MUI. Standar yang diinginkan dan ditetapkan oleh MUI. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal itu. Ya. Satu, benarkah kalau ketika masyarakat berganti agama di KTP ini merupakan langkah yang sesat? Ya, ya, nanti coba pemirsa dan atau Mas Puji admin itu kemarin beritanya kan cukup viral dan sempat juga di share di grup kemarin itu tentang pernyataan dari tokoh MUI tadi. Sebenarnya kalau ya barangkali kalau untuk MUI barangkali ini sesat ya. Tetapi tentunya kan sesat itu siapa yang ngomong dulu gitu. Dan tentunya bagi teman-teman saudara-saudara yang berganti agama di KTP tentunya ini adalah sebuah pilihan. Dan benarkah kalau dengan bergantinya agama di KTP tadi akan menjadikan Indonesia bubar, seperti komentarnya putra pendiri Pondok Pesantren Gontor. Ya.
Terus ada tokoh MI mengatakan persyaratan agama itu harus ada ritusnya, ritualnya, ada kitab sucinya, ada nabinya. Kalau dikatakan Indonesia bubar, saya kira kok terlalu berlebihan. Karena kita semua harus tahu dalam fakta sejarah kita, di Badan BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini tokoh penghayat Mr. Wongso. Waktu itu ada beberapa tokoh penghayat, nggak cuma satu orang, tapi yang terkenal Mr. Wongso, tokoh kejawen, tokoh yang istilahnya itu yang begitu menekuni, meyakini ajaran leluhur Nusantara. Termasuk Bung Karno sendiri ini termasuk juga orang yang begitu meyakini ajaran leluhur Nusantara. Walaupun misalnya lebih dikenal dengan background nasionalis. Dan di dalam catatan sejarah pada tahun 1940, pemerintah Hindia Belanda merilis umat Islam di Hindia Belanda, ya, belum Indonesia pada waktu itu, cuman 20% gitu loh. Jadi yang menjadikan bangsa ini tetap kokoh berdiri ini bukan serta-merta umat Islam sebenarnya. Wong cuma 20% kok. Tapi semua komponen bangsa gitu loh. Sehingga sangat disayangkan ketika ada penggiringan mindset seolah-olah yang memerdekakan bangsa Indonesia ini cuman kaum muslim, terutama kemarin sempat diklaim itu orang-orang kaum Ba'alawi. Ya. Mau dibelokkan, mau disesatkan sejarah bangsa kita. Bahkan sebenarnya di Badan BPUPKI tadi, ini ada tokoh Cina juga. Ada 2 orang kalau nggak 4 orang, kemarin saya sempat baca itu. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, tokoh Cina ini dihapus juga. Dihilangkan dari catatan sejarah bangsa kita. Sementara yang tokoh Arab itu cuma 1 malahan, yaitu Baswedan, kakeknya Anis. Jadi cuma 1 malahan yang dari tokoh Arab. Dari tokoh Cina itu 4. Dari kelompok yang meyakini ajaran leluhur Nusantara banyak. Ya. Karena anggota Badan BPUPKI itu kan ada beberapa ya waktu itu. Saya nggak hafal ya. Ini ada penyesatan sejarah gitu. Ini yang kita sayangkan. Apalagi setelah itu kaum agamis, kalau istilah vulgarnya itu merampok negara ini. Sehingga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang awalnya berbunyi atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa diganti atas rahmat. Ini pengalaman masa kecil saya, tergantung guru bahasanya itu backgroundnya agama Islam atau Kristen. Kalau guru bahasa Indonesia itu yang berbackground agama Islam, saya di waktu itu sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikirim jadi atas rahmat Allah. Tapi kalau guru bahasanya itu berbackground agama Kristen, siswa dikirim untuk membaca atas rahmat Allah. Nah, ini kan harus kita luruskan gitu. Dan termasuk kita membuat konten ini kita luruskan. Sehingga akan kita bahas ya, lebih lanjut. Persyaratan agama menurut MUI adalah ada ritusnya, ada kitab sucinya, ada nabinya. Nah, tapi sebelum itu akan kita buka dengan tembang supaya sewaktu Bu Nani nembang, ini nanti yang lain kan mulai mempersiapkan kira-kira nanti apa yang kita untuk kondo takon.
Jadi ada jeda waktu dari prolog yang saya sampaikan, ada tembangnya. Silakan Bu Nani, monggo. Rahayu. Rahayu. Jopo jero kaebekan ing swasana najan kang tanpa ngelmi iya manuk smomring suwung kawuring tawang-tawang nur beda lawan ingkang ahli ngilmu kalamuna rawas padha dununging kanan jati sejatining uripira kang wis awor tan bisa siang ratri sajroning Quran kasebut min kabaril warita Gusti Allah raketan lan rasanipun liriwis awor sarasa rasa jroning urip. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Mas Anton mau nembang? Betul, belum persiapan ya. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Ini sambil saya nyari sumber berita tadi ya. Terus ini ada lagi beritanya, agama penghayat kepercayaan di KTP itu berbahaya. Perubahan ini memberi kesan Indonesia membolehkan penduduknya ateis. Ini kan itu ya ini berita lain ini. Dan nampaknya ini misalnya kaum agamis ini kan seperti kebakaran jenggot atau seperti istilahnya itu kepanasan gitu loh ketika ada ketakutan ketika banyak warga negara Indonesia itu berganti agama. Padahal kalau penghayat itu KTP penghayat itu berbahaya, itu berbahayanya di mana kalau kita jujur itu. Terus kok dikatakan ateis, jadi seolah-olah ateis. Nampaknya kalau sekelas para elit agama, ya terutama elit agama Islam itu tidak mampu membedakan mana ateis, teis ya, terus penghayat dianggap ateis, itu kan
kita kan jadi miris, kok cuman sebegitunya SDM mereka gitu loh. Ya. Terus dikatakan Indonesia bubar karena penduduknya berganti penghayat, ya. Kan aneh. Padahal Pancasila sendiri itu tidak ada satupun sila yang mengamanatkan agama. Sehingga dalam obrolan kita ya sebelum rekaman tadi maupun di berbagai tempat, seharusnya negara dalam hal ini pemegang kebijakan yaitu pemerintah itu seharusnya kembali ke kemurnian Pancasila. Negara jangan lagi mengurusi agama, karena itu menyalahi Pancasila. Terus kemarin ada pemirsa kita dari Banyuwangi mengatakan, kok saya nggak sepakat ya dengan istilahnya Pak Sutrisno, pemerintah berkhianat pada Pancasila karena mengurusi agama katanya. Saya kasih mosen ketawa saja karena ini kalau diterangkan ya percuma, saya pikir. Akhirnya saya terangkan di sini. Sebenarnya kalau mohon maaf, yang orang Banyuwangi tadi ini pemikirannya itu cuman oknum. Jangan dibilang tuh pemerintah yang berkhianat Pancasila katanya. Oknum ya. Sekarang gini, kalau yang melakukan itu orang perseorangan itu oknum. Lah ini pemerintah dengan undang-undang resmi kok, dengan peraturan pemerintah kok. Ya bukan oknum toh. Berarti pemerintah itu sendiri tuh yang berkhianat ke Pancasila. Karena Pancasila tidak mengamanatkan agama, tapi kok pemerintah ngurusi agama. Seharusnya bagaimana? Negara, dalam hal ini pemerintah, harus mengurusi, memperhatikan, membina, melindungi umat beragama. Bukan mengurusi agama. Dan kenapa? Karena umat beragama itu adalah warga negara Indonesia dan itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk mengurusi. Dan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perhatian yang sama dari negara. Jadi kita harus mampu membedakan mana oknum, mana pemerintah gitu. Dalam arti instansi atau lembaga. Kalau berbentuk undang-undang, berbentuk peraturan pemerintah, berbentuk kebijakan ini sudah dikatakan instansi. Apalagi contoh kayak kemarin ya, pemerintahan wali kota ya Malang yang kemarin. Ya. Waktu itu wali kota Anton menerbitkan SE wali kota. Nah, ini sudah pemerintah namanya. Tapi kalau secara lisan si Anton ya ngajak teman-temannya sholat berjamaah, lo itu silahkan. Termasuk saat ini yang masih berjalan di Pemkab Malang. Sanusi atas nama Bupati Malang melakukan subuh keliling. Ini tidak benar gitu loh. Ya. Karena dia atas nama Bupati. Bahkan ketika melakukan subuh keliling tadi semua staf di bawahnya semuanya terlibat, mulai dari dinas-dinas terkait, camat, pemerintah desa semuanya terlibat kan atas nama bupati. Tapi kalau atas Sanusi pribadi ya secara lisan ngomong, ayo sholat subuh keliling, yuk silakan. Kenapa? Karena Sanusi itu boleh beragama, tapi Bupati Malang itu tidak beragama. Ini berkali-kali kita sampaikan supaya masyarakat benar-benar paham mana bedanya pemerintah, mana bedanya oknum. Sehingga saya sayangkan ini teman Banyuwangi Japri, oh saya nggak sepakat dengan kata-kata Pak Sutrisno kok pemerintah berkhianat. Karena sudah atas nama lembaga, atas nama instansi. Mengeluarkan peraturan pemerintah, semua warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Itu berarti kan pemerintah yang berkhianat pada waktu itu, pemerintah Orde Baru. Seharusnya bagaimana? Kalau kita kembali ke murnian Pancasila itu tadi,
negara tidak lagi ngurusi agama. Hapus kolom agama di dalam data kependudukan. Apakah dengan itu Indonesia bubar? Tidak. Karena dasar negara itu Pancasila, dasar negara kita itu. Dan agama itu hak. Coba baca Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Warga negara Indonesia berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jelas harus kita garis bawahi hak. Hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Tidak wajib gitu loh. Apalagi yang memerdekakan negara Republik Indonesia itu bukan kaum agamis saja, tapi seluruh komponen bangsa Indonesia pada waktu itu. Ini harus kita garis bawahi. Sehingga sangat terlalu berlebihan kalau ada orang yang berganti agama di KTP kok dikatakan itu ancaman Indonesia bubar lah, itu berbahaya lah, seolah-olah Indonesia itu ateis lah. Ya saya kan sangat sayang seorang sekali bertokoh kok cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Tidak mampu membedakan teis dan ateis, tidak mampu membedakan antara komunis, kapitalis. Ya. Kalau MUI menyerukan persyaratan agama harus ada ya ritusnya. Memang kalau di dalam agama Islam kan ada ritusnya. Apa itu? Sholat itu kan ritus, ritual. Kebaktian di gereja itu kan ritual. Sembahyang di pura itu kan ritual. Sementara kaum penghayat, ya, entah itu yang Kejawen, entah itu yang Kaharingan, Sunda Wiwitan, ya, Parmalim, Parbaringin, dan sebagainya. Ada kurang lebih itu penghayat di Indonesia itu kurang lebih 360 aliran kepercayaan. Ini kan juga mereka juga punya ritusnya kok. Dia punya ritualnya kok. Ya. Di dalam ajaran Leluhur Nusantara itu ada ritualnya kok. Terus ada kitab sucinya. Ya. Ya. Mereka juga punya kitab suci kok. Bahkan kalau menurut kajian kita, ajaran Leluhur Nusantara itu ada kitabnya, tetapi tidak ingin menjadi dibukukan gitu loh. Leluhur kita itu memiliki pedoman kitab suci yaitu apa? Serat teles. Serat teles itu alam semesta. Ya. Tergantung kemampuan kita untuk membaca serat teles, membaca alam semesta. Dan cara membacanya itu sederhana. Sesuai dengan tingkat kemampuan kita berpikir. Ketika serat teles tadi dibukukan, itu menjadi way of life, pandangan hidup. Sementara ajaran Leluhur Nusantara itu lebih cenderung lifestyle, gaya hidup. Karena dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar way of life, pandangan hidup. Terus syaratnya yang ketiga yang diajukan oleh MUI, persyaratan agama adalah ada nabinya. Padahal kalau menurut kalau kita kaji lebih dalam, spiritual culture ya, atau nama lain dari agama, spiritual culture adalah sesuatu yang sangat melekat pada peradaban sebuah bangsa. Nah, setiap peradaban memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Tidak harus menunjuk nabi atau sang inspirator. Ya. Sehingga kalau bicara nabi, ya barangkali Islam dengan Nabi Muhammad ya. Banyak Kristen dalam karena setiap keyakinan kan punya ciri khas masing-masing toh. Ini kita nggak bisa dengan standar sepihak gitu loh. Kalau menurut Islam kan taruhlah ada ritusnya sholat ya, ada kitab sucinya Al-Quran, ada nabinya Nabi Muhammad. Ya, sekarang coba kita bahas agama lain. Kristen apakah dia punya nabi? Enggak.
Karena Yesus dianggap Tuhan Yesus. Bukan nabi loh Yesus itu. Terus umpamanya Hindu, apakah punya nabi? Enggak. Nabi sesuai versi Islam loh ya. Buddha, apakah punya nabi? Kalau dengan cara versi Islam juga enggak. Ya. Sehingga karena standar itu dibuat oleh sepihak, akhirnya kan kadang-kadang agama-agama lain kan seperti dipaksa untuk menyesuaikan. Sehingga menurut umat Buddhis, Siddhartha Gautama itu dianggap setara dengan Nabi. Setara dengan Nabi Muhammad lah. Terus kalau kemarin sempat kita ngobrol dengan Bante Dhammasubhu itu kan awalnya ya, Buddha itu tidak memiliki nama Tuhan. Nah, karena kaum Buddhis itu menganggap Tuhan itu mirip dengan ajaran Jawa, sesuatu yang tidak terperkirakan gitu. Karena dipaksa oleh sistem, ya, sehingga agama Buddha diakui oleh pemerintah RI ini baru tahun 75. Dulunya nggak diakui oleh agama tersendiri. Umat Buddhis waktu itu gamblok gabung di Hindu. Karena itu rasanya sangat aneh ya kalau menggunakan standar sepihak ya, terus dipaksakan untuk kelompok lain ya. Seharusnya apa? Ayo kita kembali ke kemurnian Pancasila. Orang Islam mau sholat silakan ya, orang Kristen mau kebaktian di gereja silakan. Itu bukan urusan negara, bukan urusan pemerintah. Sehingga hapus kolom agama di data kependudukan. Apapun agama Anda, kalau Anda melakukan kriminal ya Anda harus mempertanggungjawabkan kriminal Anda. Nggak peduli apapun agama Anda gitu loh. Walaupun apapun agamanya, kalau kamu mencuri ya harus mendapatkan hukuman. Sederhana saja sebenarnya. Nah, kalau di ajaran leluhur Nusantara ya, kitab sucinya serat teles, ritusnya jelas ada ya. Maksudnya ada pertanyaan, penghayat itu kan macam-macam kelompoknya dan ritusnya berbeda-beda, ya silakan saja toh. Kan tidak harus diseragamkan. Karena alam semesta itu kan memang beragam. Kenapa harus diseragamkan? Ya. Ini kan kaum agamis itu kan cenderung kadang-kadang lucu-lucu gitu loh. Ya. Terus ada nabinya. Ya. Nabi, ya, kalau kita telusuri, nabi itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Nabi, ya. Bahkan ketika saya sempat ngobrol dengan beberapa tokoh agama Islam, ya, katanya di kitab suci itu tidak ditemukan kosakata nabi. Di Al-Quran maupun di Injil tidak ditemukan kosakata nabi. Adanya kosakata itu nubuah atau nubuat, artinya penyampai berita. Ya. Jadi kemarin ada yang komentar di video kita menyampaikan katanya Alkitab, Injil apa itu ada kata nabi. Terus ketika saya tanya, coba bahasa aslinya. Ya. Ternyata itu terjemahan gitu loh. Kita tidak menutup kemungkinan diberi masukan, oh ada di Al-Quran surat ini, atau di Injil ini, Injil Yohanes atau Injil ayat sekian. Kita terima kasih dikasih masukan.
Tapi jangan bicara artinya atau tafsir gitu loh. Sehingga sebagai contoh gini, di dalam kitab suci mereka itu tidak ditemukan kata surga, neraka, bidadari, pahala, dosa, itu tidak ditemukan. Ada yang menyodori kita itu apa? Ini arti atau terjemahan atau tafsir, ya beda lagi. Kalau ada tunjukkan, kita akan berterima kasih sekali. Tapi jangan tunjukkan tafsir atau artinya, terjemahan yang lebih cenderung mereka sudah dirubah, ya, disinkronkan. Padahal kata pahala, dosa, neraka, surga, bidadari itu kosakata bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta. Termasuk kata nabi ini. Kata nabi ini dari bahasa Jawa kuno, dari bahasa Sanskerta, artinya apa? Pusar. Nabi, pusar artinya. Kalau ditanya siapa nabi kita, yang jelas nabi kita ya ibu kandung kita, ibu yang melahirkan kita, itu nabi kita. Sehingga kalau dari yang dikatakan MUI, walaupun itu dibuat standar versi sepihak, ya, ajaran Nusantara itu masuk gitu loh. Apakah dengan cara ini kita sepakat dengan saat ini kan ada teman-teman yang mencoba memperjuangkan di kolom KTP, di kolom agama di KTP itu tertulis penghayat. Apakah sepakat dengan itu? Ya. Satu, ya. Rakat Prasaja bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan. Sehingga menurut pemikiran kita, itu pun kita juga tidak sepakat. Sehingga penghayat dicantumkan di kolom agama di data kependudukan, walaupun sudah didok oleh MK, diperbolehkan. Tapi sebenarnya kami tidak sepakat itu gitu. Kenapa? Saya lebih sepakat dengan cara apa? Kita kembali ke kemurnian Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila tidak mengamanatkan agama. Sehingga negara seharusnya tidak mengurusi agama. Nah, ini sudah ada jeda, ada tembang, ada prolog yang kita harapkan bisa kondotakon. Para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar. Nah, di sini silakan siapa dulu yang mau kondotakon ini. Rahayu. Ada dikatakan banyaknya orang yang pindah agama. Yeah. Itu kan bentuk dari wujud suatu kesadaran. Yeah. Bahwa ingin kembalinya ke ajaran leluhur. Yeah. Ajaran leluhur yang berdasarkan seratles. Yeah. Ajarannya tidak sulit. Yeah. Tanpa perantara. Yeah. Menurut saya loh. Yeah, tanpa perantara. Tanpa perantara, tanpa makelar lah. Yeah, tanpa makelar. Yeah. Seperti saya mau sowan ke Pak Bupati. Yeah. Itu mau menemui kan sulit, yeah. harus melalui perantara atau ajudannya. Yeah. Nah, kalau perantaranya atau ajudannya itu lupa, yeah. kan tidak tersampaikan. Yeah. Tapi kalau ajaran Jawa kan kita langsung, langsung tanpa makelar, berarti sudah nyampe. Itu enaknya di situ. Nah, sekarang dengan banyaknya mereka yang pindah agama itu ada yang mengatakan bahwa dituruti pindah KB Indonesia bubar kan gitu. Nah, menurut saya kalau ini tidak dilaksanakan, kita terbuai dengan agama kulon kali. Itu ya malah bubar nanti. Nah, selama pilar-pilar negara masih berdiri kokoh dan Pancasila tetap dan tidak diperubah, itu saya kira Indonesia tidak akan bubar.
bahkan Indonesia akan tetap kokoh. Nggih. Tergantung dari kita. Nggih, kita akan lebih maju malah. Iya. Karena kita kembali ke akar kita. Kembali ke akar kita dan kita tidak akan terdogma. Tidak akan ketakutan untuk melaksanakan ajaran itu. Dan karena tidak ada janji-janji, tidak ada iming-iming. Jadi akhirnya kita itu dengan kesadaran yang tulus kita akan melaksanakan ajaran itu dengan sesuai dengan kata hati seperti itu. Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Ini sebuah kondo tidak takon. Pak Ki, monggo. Saya cuma nambahi aja sedikit. Rahayu. Memang kondisi sekarang itu dilema, Pak. Apalagi ada kepentingan, jelas kepentingan itu. Masalahnya apa? Dia merasa nyaman di situ. Seandainya kita pindah, ibarat kita itu kontrak, kan gitu, kontrak mau pindah, padahal kontrak kita mahal. Nah ini eman. Malah ini kontraknya nggak bayar ini. Nggak bayar kan gitu. Terus kontrak nggak bayar, malah ngatur sing di omah. Ngatur, iya lah ini minta upeti. Ada kepentingan juga ya disitulah kita makan di situ, penghasilan di situ. Menjadi kaya ya di situ. Nah, makanya seperti agama mau gini nggak boleh. Terus katanya dalam arti ajaran daya itu dalam arti apa? Murtad ya Pak. Itu kan beliaunya. Sama dengan kita, kita itu loh nggak suka ayam, kok disuruh makan ayam. Kan gitu. Orang yang suka, bodoh itu. Kan gitu. Nah, di sini kita ini harus prinsip aja. Justru saya setuju orang-orang yang pindah dalam arti agama. Bahwa kita itu ingat leluhur, itu orang cerdas gitu loh. Jadi enggak usahlah kita takut. Itu pasti dia dirugikan kok nanti. Ibaratnya itu masanya enggak ada, hilang. Dia enggak bisa makan. Akhirnya kepanasan. Akhirnya membuat ulah ini gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Giono. Monggo. Yang ini takon. Dengan adanya banyaknya perpindahan agama, adakah dampak negatif nantinya itu atau imbas daripada sebuah perpindahan agama itu? Terima kasih Bu Nani. Sebelum pindah ke sebelah kiri, kita tanggapi dulu Bu Nani dan Pak Giono. Apakah dengan banyaknya saat ini puluhan ribu saat ini, barangkali bisa sudah mencapai ratusan ribu warga negara Indonesia itu pindah agama di KTP-nya. Apakah ada dampak negatifnya? Dalam satu sisi mereka ingin kembali ke akarnya, ke leluhurnya. Tetapi kalau bangsa ini tetap terdogma, ini tetap tidak akan bisa maju. Ini namanya dampak negatif di situ. Ketika ajaran leluhur Nusantara ini dijadikan dogma, menjadi dogma lokal, apalagi kalau akulturasi menjadi mangkro. Jawa ora, Arab ora. Jawa digawa, Arab digarap, kan akhirnya kan mangkro toh. Malah bingung toh malahan. Ini banyak ini teman-teman yang mencoba karpe istilahnya nyanding-nyanding nih, tapi orang gatuk gitu loh. Karena beda prinsip gitu loh. Beda konsep gitu loh. Sehingga berkali-kali dalam video kita sampaikan, kalau suatu bangsa itu mabuk dogma, entah itu dogma lokal, entah itu dogma Dayak, bangsa ini tetap terpuruk. Taruhlah mereka karena kebanggaan kosong ya, dia keluar dari kotak dogma Dayak, terus masuk dogma lokal, ya sama saja. Bangsa ini tidak akan maju, bangsa ini akan terpuruk. Yang benar bagaimana? Kita lihat seluruh negara-negara di dunia.
Negara-negara yang maju itu adalah negara-negara yang sekuler rata-rata. Negara yang tidak mengurusi agama. Negara yang tidak agamis. Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Iya, mengenal, tapi tidak dijadikan resmi di dalam ketatanegaraan mereka. Dan rata-rata mereka tetap meyakini ajaran leluhur mereka sendiri. Contoh, Inggris itu maju, tapi kekuatan budaya leluhur kuat. Sehingga sampai detik ini Inggris tetap berbentuk monarki kerajaan. Jepang maju, Cina maju, bahkan saat ini Cina sudah mulai melampaui Eropa. Negara-negara maju ada negara-negara yang tidak agamis, negara-negara yang tidak mabuk dogma. Ya. Sehingga apakah ada dampak negatifnya? Ada kalau mereka hanya sekedar keluar dari dogma Dayo masuk dogma lokal. Karena itulah kita harus memegang teguh amanat pendiri bangsa ini, pendiri negara ini. Kita kembali ke kemurnian Pancasila. Negara jangan ngurusi agama lagi. Negara yang diurus adalah warganya, bukan agamanya. Itu dampak negatif kalau kita tetap ada mabuk dogma. Nah, dari perpindahan agama tadi, atau barangkali ini adalah sebuah fenomena pancaroba, fenomena proses. Ibaratnya proses karena yang jelas ya, untuk menuju terangnya siang matahari kita butuh fajar. Tidak mungkin dari gelapnya malam tahu-tahu langsung terang benderang, tidak mungkin. Barangkali ini adalah proses fajar. Remeng-remeng dulu. Barangkali itu semua adalah kehendak alam. Karena tidak mungkin ya untuk datangnya matahari terang benderang dari gelapnya malam itu tidak mungkin kalau tanpa melalui proses fajar. Ya. Kamu disampaikan. Ya. Monggo sekarang gantian sebelah kiri. Mas Anton, Pak Sadi. Rahayu. Mengenai lembaga MUI. Yeah. Sebetulnya itu lembaga yang bagaimana? Yeah. Kok pemerintah kalah dengan Cak MUI dengan lembaga MUI? Yeah. Itu aja Romo. Yeah, terima kasih Mas Anton. Yeah. Monggo Mas Adi. Rahayu. Yeah, Rahayu. Ingin saya tanyakan, kan ada tadi disinggung mengenai dogma lokal. Yeah. Ya. Apakah mungkin orang berpindah tidak mempunyai agama itu karena pengaruh dogma lokal? Apa mungkin gitu Romo? Itu aja. Yeah, terima kasih ya ke Mas Anton. Jadi MUI itu apa? MUI ini kalau kita pelajari adalah sebuah ormas, sebuah LSM, lembaga swadaya masyarakat, yang didirikan pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1975. Kalau kita lihat peta politik ya waktu itu Presiden Soeharto ingin begitu mudah untuk mengendalikan rakyat Indonesia dengan cara membuat tombol. Akhirnya didirikanlah MUI untuk Islam. Terus didirikanlah Walubi untuk Buddhis, PHDI untuk Kristen. Beda LDI beda.
Terus kalau untuk Kristen Katolik itu ada sendiri, saya lupa namanya. Apa Dewan Gereja atau apa saya lupa. Tapi ini kalau saya lihat peta politik ya, saya cermati peta politik itu Soeharto ingin sekali mengendalikan. Termasuk pada waktu itu untuk kaum penghayat. Ini Presiden Soeharto mendirikan HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu dulu dasarnya kepres. Tapi dalam perjalanannya MUI tetap berdiri kokoh karena ada anggaran dari negara. Walubi berdiri, tetap berdiri. PHDI tetap berdiri. HPK yang hilang, bahkan yang awalnya yang kita pelajari itu merupakan kepres. Saat ini HPK info terakhir ini hanya sekedar surat keterangan terdaftar di Bagesbag. Terus ada informasi lagi katanya sekadar nomor AHU Kemenkumham. Nah, ini kan juga kita sayangkan gitu, wong dulunya kepres gitu loh. Ya. Kalau hanya sekedar berdasarkan badan hukumnya itu AHU dari Kemenkumham, berarti kan sama dengan Yayasan Raket Prasojo. Gitu. Hanya beda ruang geraknya. Apakah MUI saat ini memang ada rumor seolah-olah MUI ini melebihi instansi resmi dari negara. Ada rumor seperti itu. Tetapi saat ini juga banyak tokoh-tokoh agama ya, yang mengatakan fatwa MUI itu tidak mengikat, orang mau mengikuti monggo ya tidak ya monggo gitu loh. Ya. Dan saya rasa kita tidak perlu masuk ke dalam mereka karena itu memang urusan umat agama Islam. Dan lembaga kita bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan. Itu urusan mereka mau umat Islam mau patuh sama fatwa MUI atau tidak. Tapi yang jelas MUI bukan lembaga negara. Ini yang harus kita pahami. MUI bukan lembaga negara. Seharusnya kita patuh pada negara. Yang jelas negara kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Terus kalau Mas Hadi tadi, apakah orang-orang yang ganti agama di KTP adalah orang-orang yang terpengaruh oleh dogma lokal? Kalau saya cermati tidak semua. Ada yang memang mereka masuk pada paguyuban-paguyuban aliran kepercayaan. Sehingga akhirnya mereka ganti KTP penghayat itu karena memang terpengaruh dogma lokal. Tapi ada juga yang tidak. Ya, ada yang tidak. Dalam artian apa? Mereka tidak masuk dalam kelompok atau paguyuban aliran kepercayaan tertentu. Tapi karena kesadaran ingin kembali ke ajaran leluhur Nusantara, mereka berganti KTP. KTP ganti menjadi penghayat. Tapi kalau saya lihat fakta di lapangan yang paling banyak adalah agama KTP. Mereka berpikir, loh saya dulu beragama di KTP saya kan bukan kehendak saya. Itu kan karena sistem, TSM. Ngapain saya harus susah payah ganti administrasi kolom agama di KTP saya? Ngapain? Wong dulu yang menjadikan KTP saya beragama itu bukan saya kok. Karena memang fakta di lapangan seperti itu. Tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang beragama dengan kesadaran. Rata-rata mereka beragama karena sistem. Mereka ngurus administrasi KTP, tahu-tahu di KTP-nya ada agamanya. Bukan karena sebuah kesadaran gitu loh. Jadi kalau persyaratan agama harus ada ritusnya, ada
kitab sucinya ada nabinya. Tentunya janganlah kita menerapkan standar sepihak. Karena alam itu memang beragam, jangan diseragamkan. Apakah dengan mereka berganti agama di KTP Indonesia bubar? Tidak, malah akan semakin kuat. Karena kita beragam. Apalagi kalau kita kembali ke kemurnian Pancasila, negara jangan ngurusi agama. Tapi urusilah umat beragama. Karena umat beragama adalah warga negara Indonesia dan itu kewajiban negara untuk ngurusi. Ya. Barangkali mereka juga saat ini banyak orang yang ketika mau ganti agama di KTP ini ditakut-takuti, bagaimana kalau nanti dia menikah, bagaimana kalau nanti dia itu meninggal. Ya. Ini kan pertanyaan konyol menurut saya. Orang mau kawin itu tidak ada urusan dengan agama. Orang mau kawin tuh yang penting tuh lawan jenis, laki dan perempuan gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan agama. Ya. Keyakinan itu ranah pribadi. Menjadi suami istri, ya. Bahkan kalau di kitab suci mereka tuh saya baca nggak ada loh istilah suami istri di kitab suci mereka malah. Orang mau kawin jadi suami istri nggak ada urusannya dengan agama gitu loh. Bahkan kemarin tuh sempat saya baca ya di dalam kitab suci mereka ini mengamanatkan boleh pernikahan sejenis. Kalau di ajaran Jawa malah nggak boleh karena kesempurnaan kehidupan adalah adanya linggayoni. Harus adanya senggama dan sanggama. Bagaimana penyatuan linggayoni? Bagaimana penyatuan jagat cilik, jagat gede? Bagaimana penyatuan sukmo sejati dan sukmo kawekas? Bagaimana penyatuan senggamanya antara sang hidup dengan sang maha hidup? Ini malah ajaran Luhur Nusantara. Nah, di kitab suci mereka ternyata ada amanat boleh loh pernikahan sejenis. Nah. Sehingga lucu gitu loh kalau urusan perkawinan kok dikaitkan dengan agama itu. Apapun keyakinan Anda, yang penting laki-laki dan perempuan kan boleh kok. Ya. Malah ajaran Luhur Nusantara tidak memperbolehkan loh pernikahan sejenis. Harus jelas loh linggayoni. Walaupun di ajaran Luhur Nusantara juga tidak menafikan, tidak menutup mata adanya surup kalian fajar, pleteing suryo. Ini ibaratnya adalah kalau fajar ini adalah jiwa wanita yang lahir di tubuh pria. Karena malam itu simbolnya feminin. Siang simbolnya maskulin. Jadi kalau ada jiwa wanita di dalam raga pria itu namanya kan ibaratnya itu kan wandu. Wanita dudu, lanang dudu. Ya. Terus ada fenomena jiwa laki-laki di dalam tubuh wanita, yaitu ini adalah surup. Jiwa laki-laki di tubuh wanita. Terus lagi ada ketakutan-ketakutan tentang pasca kematian. Nanti nek mati piye. Nah, saya ini juga heran gitu loh. Orang meninggal itu kan kewajibannya yang hidup toh. Yang meninggal tadi kan sudah nggak ngerti apa-apa kok. Dia mau dipocong atau enggak itu urusan yang hidup. Dia mau dikubur ala ajaran Dayo atau tidak itu urusan yang hidup. Sehingga kadang-kadang saya juga heran sampai ada ketika hidup sudah rasiskan, ada perbedaan di kotak-kotak hanya beda agama sewaktu hidup. Setelah mati pun ini masih dipisahkan. Oh, ini ada kuburan agama A, ini ada kuburan agama B. Oh, wis mati loh saya dipilah gitu loh. Terasa ini konyol gitu loh bangsa ini. Sampai ini tidak boleh dimakamkan di sini gitu, karena ini makam agama.
Saya heran gitu loh. Jadi sementara yang mati sendiri kan sudah nggak ngerti apa-apa, dia tinggal mayat kok, tinggal bangkai kok. Ya. Mau dikubur atau dibuang ke sungai itu urusan yang hidup. Ya. Tentunya kita sebagai manusia yang beradab, ketika ada tetangga kita yang meninggal ya kita upakara sebagaimana mestinya. Bahkan penghormatan terhadap orang yang meninggal, peradaban Nusantara itu jauh lebih bagus. Sampai ada wilujengannya, ono tumpeng pungkur sampai 1000 harinya. Sementara kalau saya lihat di Timur Tengah sana, penghormatan terhadap orang yang meninggal itu malah nggak ada. Ya dianggapnya bangkai seperti bangkai binatang gitu loh. Ada orang meninggal, terus pakai bulldozer dikeduk, memang sana itu kan pasir ya. Bangkainya, mayatnya dibuang gitu terus diuruk, ya, persis kayak ngubur binatang malahan. Di sana itu saya lihat itu di berbagai video tadi. Jadi penghormatan terhadap pasca kematian itu Ajalan Nusantara malah lebih bagus kalau saya lihat. Sampai di itu tadi wilujengan, ada wilujengan tumpeng pungkur sampai 1000 hari. Ya. Nah, ada lagi yang mau dikondo takon. HPK itu himpunan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti itu isinya di dalamnya itu macam-macam kepercayaan. Kepercayaan. Apa satu? Bermacam-macam kepercayaan. Bermacam-macam. Terus samakah itu dengan kapitayan? Yeah. Terus apa? Dan yang berbondong-bondong pindah agama itu pindahnya itu kemana? Yeah. Gitu. Yeah. Terus tadi ada kata-kata sanggama dan senggama. Kalau senggama itu kan satu proses hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ya. Yeah. Tapi kalau sanggama itu saya kok baru tahu ini tadi. Yeah. Mohon dijelaskan lagi bedanya. Yeah. Supaya saya ngerti. Matur nuwun Bu Nani. Jadi HPK ini merupakan singkatan dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anggotanya tentunya berbagai macam aliran kepercayaan. Apa bedanya kapitayan? Kapitayan ini kan baru muncul era-era baru ini. Saya masih ingat betul yang awal memunculkan istilah kapitayan adalah Dr. Sunyoto. Kalau nggak salah waktu itu beliaunya sebagai Ketua Umum Les Bumi. Les Bumi ini bagian dari sayap organisasi NU yang terkait dengan budaya. Karena kapitayan ini kalau saya lihat, kapitayan itu dari kata dasar pitoyo. Pitoyo itu artinya percaya. Kapitayan artinya kepercayaan. Tapi saat ini banyak orang yang memoles, membiaskan, ya, membelokkan seolah-olah kapitayan itu adalah nama agama dari leluhur Nusantara. Seolah-olah kapitayan itu nama agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Bukan. Kapitayan adalah kepercayaan karena dari dasar kata pitaya, pitoyo, percaya. Ya. Mereka kadang-kadang memoles, membiaskan. Kapitayan itu menyembah sang yang taya. Nah, toyo itu malah air kok. Artinya toyo itu. Pitoyo percaya, kalau toyo air. Mereka mengartikan toyo katanya suwung. Loh, kalau mereka menyembah toyo dalam arti suwung, kok enggak disebut agama ketayaan? Ini kadang-kadang saya lihat kan mereka bias gitu loh. Enggak tahu ini ada udang di balik rempeyek apa yang mereka gerakkan itu. Ada penggara apa ya. Nampaknya kalau saya cermati gerakan ini membuat perangkap sendiri supaya bangsa ini tetap bodoh gitu loh. Keluar dari kotak dogma Dayo masuk kotak dogma lokal. Kita enggak berpikir cerdas, kita enggak akan maju-maju kalau seperti itu. Karena
suatu bangsa yang mabuk dogma pasti nalarnya lemah. Ya. Nah, HBK saat ini saya lihat juga mulai bias, karena tadi saat ini HBK hanya seperti ormas biasa yang berdasarkan surat keterangan terdaftar di Bagasbang ataupun Kemenkumham. Padahal dulu HBK adalah berdasarkan kepres, keputusan presiden. Ini kan menjadi lemah. Apalagi saya lihat saat ini HBK kacau, saling berkonflik. Nah, terus muncul wadah baru namanya MLKI. Ya, kita tidak ingin berkomentar terlalu jauh ya, tentang HBK ataupun MLKI. Ya. Walaupun ketua presidium MLKI itu termasuk anggota kita di Raket Prasaja 1, namanya Mas Naen Suryono. Ya. Karena tetapi Raket Prasaja bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan. Terus yang kedua tadi apa, Bu Nani? Senggama dan sanggama. Senggama ini bahasa Jawa kuno, Sansekerta. Dalam bahasa sekarang adalah bersetubuh. Ya, penyatuan linggayoni. Linggayoni dalam artian material, raga. Laki-laki dan perempuan. Ya. Senggama dari kata seng dan gama. Sehingga ada asmara gama. Gama itu artinya aturan. Ya. Sehingga di dalam ajaran Luhur Nusantara kita melakukan penyatuan linggayoni pun ada aturan. Kalau kita ingin bersenggama, kita harus tahu asmara gama. Nah, kalau sanggama dari kata sang dan gama. Gama tetap aturan artinya. Sang itu adalah penyebutan untuk menyebut sesuatu yang mulia. Sehingga tadi saya katakan sanggama adalah penyatuan antara jagat cilik dan jagat gede, antara sukmo sejati dengan sukmo kawekas, antara sang hidup dengan sang maha hidup. Teorinya mudah, prakteknya sulit gitu loh. Seperti kita selama ini kan bersamadi itu kan, ya kalau pas kita bisa terang enak gitu, walaupun 1 jam tidak terasa gitu loh. Tapi kalau kita nggak dapat nggak dapat taste ya, isinya taste ya yang pas gitu loh. Kadang-kadang kan kita duduk bersila kan sampai capek. Ya, teorinya gampang, prakteknya sulit, tapi kita tetap harus berusaha. Ya. Nanti barangkali kapan kita bahas tersendiri apa itu senggama, apa itu sanggama secara lebih detail. Ya, ada lagi? Ampun. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, demikian tadi bahasan kita menanggapi saat ini maraknya banyak warga negara Indonesia yang pindah agama. Sebenarnya bukan pindah agama kok. Ganti agama di kolom di administrasi, di KTP dan data kependudukan. Bukan pindah, ganti gitu. Nah, itu pun kalau menurut kita itu tadi masih belum ke kemurnian Pancasila. Masih keluar kotak masuk kotak gitu loh. Tidak melampaui agama, tapi tetap kita hanya pindah kotak. Sementara tujuan kita dengan mengamanatkan Pancasila, kita melampaui kotak, melampaui agama, bukan keluar kotak masuk kotak. Apalagi kadangkala karena egoisme, keluar kotak A masuk kotak B, nanti ngejelek-jelekan kotak A. Kita tetap sepakat untuk tidak menjelek-jelekan agama manapun. Tetapi untuk pencerahan bangsa ini perlu kita buka tabir. Yang merah katakan merah, yang hitam katakan hitam, yang hijau katakan hijau. Mudah-mudahan bahasan kita, kajian kita, kondotakon kita mampu memberikan pencerahan pada kita semua.
Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.